Lakukan hal ini maka hidupmu akan berubah. Gak percaya? Tonton video ini sampai selesai. Oke, yang baru bergabung di channel ini silakan ikuti channel ini dengan cara subscribe. Saya akan membagikan secara rutin ilmu pengetahuan atau hal-hal teori yang berkaitan dengan pengembangan diri untuk tentunya semakin lebih baik lagi di kemudian hari. Dan pada kesempatan ini saya mengangkat topik yang sangat menarik dan ini sangat disayangkan bila Anda tidak simak. Hal yang mungkin sederhana tetapi akan sangat membantu kehidupan Anda. Nah, teman-teman, bahwa dalam hidup ini ada waktu-waktu kita memang harus menyendiri, harus menenangkan diri, harus jeda. Nah, kalau kita mengaitkan dengan situasi saat ini, di tengah pandemi ini banyak hal yang harus dibatasi. Pembatasan sosial, kita harus menghindar dari kerumunan, dari hiruk-pikuk hingar-bingar kota dan kesibukan atau rutinitas aktivitas sehari-hari yang biasanya kita lakukan sangat padat. Harus lebih banyak di rumah, harus membatasi ruang gerak, harus banyak beristirahat di rumah, menyendiri di rumah bersama keluarga. Karena memang lepas dari kita sebagian besar orang mengetahui bahwa ini adalah penyakit virus yang memang terjadi dan sangat mengkhawatirkan, ada juga sebagian orang mengatakan ini adalah politik atau perang biologi atau apalah itu, tapi memang di sisi lain saya mengatakan ini memang waktunya bumi untuk beristirahat sejenak, untuk kemudian dia bisa kembali menjadi satu wadah atau satu tempat bagi manusia untuk bisa melangsungkan kehidupan bersama ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, kalau kita bicara tentang kenapa harus beristirahat, ini ada kaitannya dengan keseimbangan. Kalau bicara keseimbangan, banyak kita bisa kaitkan dengan filsafat-filsafat kuno dan ilmu pengetahuan yang banyak bisa kita pelajari, seperti salah satu Taoisme, filsafat Cina kuno yang secara spesifik menjelaskan tentang teori keseimbangan ini. Tapi kita bahas itu dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Saya lebih fokus pada hal yang saya angkat tentang apa yang harus kita lakukan untuk menolong diri kita ketika kita sedang membatasi diri dari aktivitas banyak orang. Saya langsung saja menyebutnya bahwa adalah meditasi. Jangan dulu merasa alergi atau skeptis dengan istilah ini. Banyak orang saya tahu masih alergi dengan kata meditasi karena sering mengkonotasikan itu dengan ritual-ritual agama tertentu atau hal-hal yang berbau mistik. Tetapi sebenarnya di semua agama mengenal yang namanya meditasi. Meditasi ini kan sama halnya dengan berdoa, sama halnya dengan sholat. Tinggal hanya penyebutan dan tata caranya saja yang berbeda. Agama Buddha dan Hindu memang melakukan hal yang sangat penting ini ketika mereka membangun hubungan dengan Tuhan mereka dan secara spiritual membangun kerohanian mereka sering melakukan dengan cara-cara meditasi. Nah, sebenarnya meditasi itu esensinya adalah menenangkan diri, menyendiri, berpikir pada diri sendiri, atau dalam ritual agama menyatu dengan Tuhan, dan itu harus dilakukan dengan dalam suasana yang penuh ketenangan, penuh keheningan. Nah, karena saya sudah menyinggung sedikit tentang agama, meskipun saya tidak akan membahas ini dalam sudut pandang agama yang dalam, hanya membawa saja pemahaman untuk menjelaskan topik ini. Nah, kita sebagian besar dari kita tahu bahwa yang pertama, Buddha atau Siddhartha Gautama itu mendapatkan kekuatannya ketika dia menyendiri di hutan, meninggalkan hiruk-pikuk hingar-bingar kehidupan di istana, kemudian dia menyendiri di hutan bermeditasi, dan setelah itu dia menjadi orang yang dalam tanda kutip menjadi orang yang sakti, yang hebat. Kemudian semua umat muslim tahu bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang sering menyendiri di gua sebelum akhirnya dia menerima wahyu saat berada di gua Hira. Kemudian Tuhan Yesus Kristus bagi agama Kristen, dia menyendiri di padang gurun pasir selama kurang lebih 40 hari. Dan ketika dia kembali ke orang banyak, memanggil murid-muridnya, kemudian melakukan misinya. Dan saya tahu semua
agama pasti melakukan ritual-ritual spiritual atau rohani ini, karena memang sama yang saya katakan tadi, berdoa itu kan sebenarnya itu situasi atau kondisi meditatif. Tetapi banyak orang yang salah ketika berdoa, justru yang dia pikirkan bukan bagaimana dia menyatukan diri dia dengan Tuhan atau bagaimana dia menenangkan diri, tetapi justru dia berpikir persoalan atau hal-hal lain yang di luar dirinya. Dan sebenarnya meditasi ini adalah hal-hal yang kita lakukan bukan hanya semata-mata dengan tata cara yang kita tahu selama ini, seperti bersila, duduk bersila, tutup mata, dan lain sebagainya. Meditasi juga sebenarnya bisa dilakukan ketika kita beraktivitas, misalnya sedang makan, sedang menyetir mobil, atau kalau di dalam rumah mungkin sedang mengerjakan hal-hal ringan. Kita bisa melakukan itu sambil bermeditasi. Seperti misalnya makan. Kebanyakan dari kita makan itu pikiran kita tidak ada di makanan. Kita justru memikirkan kekhawatiran-kekhawatiran atau hal-hal yang belum terjadi. Sehingga sulit sekali kita menikmati makanan, nikmatnya makanan. Padahal kalau kita ingin supaya makanan itu benar-benar bermanfaat bagi tubuh kita, kita harus ada dalam suasana atau situasi meditatif. Seperti apa contohnya? Ketika makan, benar-benar kita menikmati sensasi rasanya, kemudian kita merasakan, menyadari betul-betul bahwa makanan itu masuk ke dalam tubuh dan menyebar ke sel-sel tubuh kita dan memberikan nutrisi, memberikan gizi, dan menyehatkan kita. Maka makanan itu akan sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Atau melakukan hal-hal yang ringan, berkebun di rumah, merawat hewan peliharaan, sambil betul-betul merasakan bahwa kita benar-benar sedang merawat hewan peliharaan, bahwa kita sedang menyiram bunga, atau kita sedang melakukan, kita betul-betul hanyut dalam suasana aktivitas itu. Itu yang saya maksud dengan beraktivitas dalam suasana yang meditatif. Nah, ini ada kaitannya dengan kita berpikir di kekinian. Yang persoalan kenapa kita sering tidak fokus dalam kehidupan kita, karena kita melakukan aktivitas itu tapi pikiran kita tidak berada pada apa yang kita kerjakan itu, sehingga hasil kerjanya tidak maksimal, membuat kita tidak puas, membuat kita tidak bahagia, membawa diri kita semakin stres pada suasana yang semakin tegang. Sehingga kembali lagi saya mau katakan bahwa membawa diri kita pada suasana yang hening, tenang, menyendiri itu sangat penting untuk keseimbangan kehidupan kita. Dan kita lakukan itu dengan cara meditasi. Ada banyak contoh orang-orang yang secara rutin melakukan meditasi, seperti Oprah Winfrey itu rutin. Ada juga artis legendaris di Indonesia yang pernah saya nonton di televisi, dia memberi testimoni sembuh dari kanker setelah melakukan meditasi. Nah, model meditasi sekarang banyak, seperti yoga, itu semua adalah model-model dari meditatif, melakukan hal-hal yang bersifat meditatif, atau saya ulangi lagi, hal-hal yang bersifat memikirkan diri sendiri, konsentrasi berpikir kita ke dalam bukan keluar. Nah, bila kita rutin melakukan hal-hal seperti ini, maka pasti Anda akan menikmati kehidupan yang lebih baik, perasaan yang lebih tenang, dan kehidupan kita akan berubah. Yang semulanya kita baik makan, baik menyetir mobil, baik merawat tanaman, baik membersihkan rumah, beraktivitas, itu pikiran tidak ada pada pekerjaan atau rutin aktivitas itu, kita rubah dengan kondisi yang meditatif. Ketika beraktivitas, kita betul-betul hanyut dalam suasana aktivitas itu. Dan saya percaya, karena ini juga sudah saya buktikan, bahwa bila kita mampu melakukan itu, maka kita akan menjadi orang yang lebih berdaya guna, menjadi orang yang lebih bersemangat, punya harapan hidup, menjadi orang yang lebih enjoy. Hidup kita berubah menjadi lebih baik pastinya. Coba Anda lakukan dan praktekkan. Anda bisa lebih mendalami teori-teori tentang meditasi, silakan. Ada juga yang meditasi tidur, meditasi berjalan. Atau juga kalau Anda ingin full
mempraktekkan meditasi hening yang memang tenang, bersila, itu juga lebih baik. Ini akan menolong Anda, pasti akan menolong diri Anda, menolong jiwa Anda untuk kemudian menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Apalagi di tengah situasi pandemi yang saya katakan tadi, kita banyak di rumah, sebaiknya melakukan hal-hal ini. Kita bisa memilih jam-jam tertentu. Mungkin buat agama muslim, melakukan sholat 5 waktu dengan tepat, tetapi lebih mendalami lagi esensi dari atau tata cara yang benar dari berdoa, atau ya lebih memikirkan diri sendirilah. Karena kalau sebelum pandemi, rutinitas kita di kantor atau pekerjaan-pekerjaan di kerumunan orang banyak, fokus pikiran kita itu sulit sekali untuk berpikir diri sendiri. Selalu saja kita berpikir tentang bagaimana produk saya bisa terjual hari ini, capai target, bagaimana saya bisa menuntaskan pekerjaan, bagaimana dengan keluarga saya, bagaimana dengan cicilan saya. Itu kan yang keseharian kita pikirkan. Cobalah mulai kita menenangkan untuk membebaskan kita dari pikiran-pikiran seperti itu, pikiran-pikiran liar itu. Tetapi dari semua aktivitas yang kita lakukan selalu berpikir pada diri sendiri, bahwa saya orang yang berguna, saya orang yang hebat, saya orang yang bisa melakukan karya luar biasa, inovasi hebat. Saya bersyukur, saya bisa makan, saya bersyukur, saya bisa merawat tanaman ciptaan Tuhan, saya bersyukur bisa memelihara peternak yang ada, yang membahagiakan, berinteraksi dengan keluarga, itu dinikmati. Maka saya percaya hidupmu akan berubah, dan ini sering saya lakukan. Ini meditasi penting, ini ritual yang bukan mistik, tetapi Anda bisa lebih mendalami di banyak sekali media, apakah literatur, referensi-referensi yang bisa Anda percayai untuk mempelajari lebih dalam ini. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan merasa khawatir. Diri kita, tubuh kita yang Tuhan ciptakan sangat unik ini dan sangat spesial ini, itu lebih penting dari segala hal yang ada di luar kita. Sampai jumpa. Terima kasih.